Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Murojisu dengan NIM 42122010058 dari Mekatronika 4B Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal membuat program PLC sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Programmable Logic Controller, materi pertemuan ke-6 yaitu timer. Baiklah, langsung saja kita lihat tugas yang pertama, yaitu buatlah program untuk menjalankan konveyor. Saat PB start ditekan dan dirilis kembali, konveyor on. Dan saat PB stop ditekan dan dirilis kembali, konveyor off. Saat konveyor on, lampu hijau flip-flop dengan frekuensi 1 second on, 1 second off. Dan saat konveyor off, lampu merah flip-flop dengan frekuensi 2 second on, 2 second off. Yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama adalah saat PB start ditekan dan dirilis kembali, maka ini memerlukan self holding. Mengapa? Karena jika kita tidak menggunakan self holding, maka kita harus terus-terusan menahan PB start untuk menyalakan konveyor. Begitu pula dengan PB stop, kita juga memerlukan self holding agar kita tidak perlu menekan terus-terusan untuk membuat konveyor ini off. Nah, saat konveyor ini on, lampu hijau akan flip-flop dengan frekuensi 1 second on, 1 second off. Di sini kita memerlukan instruksi timer. Begitu pula dengan konveyor off, lampu merah akan flip-flop dengan frekuensi 2 second on, 2 second off. Di sini juga memerlukan instruksi timer. Baik, langsung saja kita buat simulasinya dan program PLC-nya menggunakan JXbox 3. Oke, sudah kebuka aplikasinya, kita ke new atau ctrln, kemudian series, kita pilih FX5 CPU dan type-nya FX5U. Untuk program language-nya pilih ladder, kemudian oke. Kita tunggu beberapa saat. Kita oke dan oke. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita membuat komen untuk setiap input dan outputnya. Kita bisa ke device, kemudian device comment, common device comment. Nah, yang pertama itu kita tentukan komen untuk input. Di sini kita cari tahu bahwa PB start ini input yang pertama dan PB stop ini input yang kedua. Kita bisa masukkan PB start, PB stop. Oke. Selanjutnya kita tentukan komen untuk output atau Y. Kita bikin Y0. Nah, output yang pertama itu adalah konveyor. Nah, konveyor on di sini maksudnya on ini adalah kondisi dari konveyor jika PB start ditekan dan dirilis kembali. Dan off ini menandakan konveyor bakalan off kalau PB stop ditekan dan dirilis kembali. Jadi output yang pertama itu konveyor saja, kemudian lampu hijau dan lampu merah. Pertama itu konveyor, kedua lampu hijau dan lampu merah. Nah, kemudian saya di sini menggunakan kontak tambahan atau kontak bantu untuk memudahkan dalam membuat program PLC ini. Saya menggunakan yang pertama ada R1 dan R2. Nah, perlu digarisbawahi bahwa R1 dan R2 ini cuma opsional saja, bisa digunakan bisa tidak, tapi saya di sini menggunakan. Dan untuk penamaannya ini RR ini bisa bebas sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah itu kita kembali ke ladder. Untuk menampilkan komen yang sudah kita buat tadi, kita bisa ke view, kemudian comment display. Oke, kita sekarang bisa membuat programnya. Yang pertama kita insert row dulu, ada dua cara. Yang pertama edit, kemudian insert row atau shift insert. Oke, logika dari program ini dimulai dari saat PB start ini ditekan
dan dirilis kembali, maka menggunakan scaffolding, conveyornya akan on. Dan pada saat PB stop ditekan, berarti ini akan sebagai pemutus dari PB start. PB stop ini juga menggunakan scaffolding untuk membuat conveyor off. Kita buat dulu pertama PB start yaitu X0. Nah, pemutusnya itu kita beri nama nanti saja. Di sini PB start menggunakan scaffolding, saya menggunakan R1 atau Y3. Nah, kita buat lagi save insert. Kita bikin kontaknya itu adalah nama dia sendiri. Berarti di sini Y3 dan vertikal. Kita ingat bahwa PB start akan menyalakan conveyor, maka kita bikin di sini vertikal lagi, dan coilnya adalah coil si conveyor atau Y0. Selanjutnya, saat conveyor on, lampu hijau flip flop dengan frekuensi 1 second on 1 second off. Nah, di saat conveyor on berarti kita bisa mengambil si kontak ini, karena ketika ini aktif maka ini juga aktif. Kita bisa bikin insert, ini kita bikin R1 atau Y3. R1 dan namanya, Y3 itu coilnya. Dan kita bikin, karena dia ingin flip flop berarti butuh pemutus. Nah, pemutusnya kita beri nanti saja namanya. Kemudian kita panggil instruksi timer. Kita pilih coil T1K10. Mengapa 10? Karena value dari timer ini adalah 1:10. Jika kita ingin menghitung sampai 1, maka kita bikin 10 bagi 10 adalah 1. Kemudian kita bikin insert lagi. Nah, si timer ini akan menyalakan lampu hijau, maka kita bikin di sini T1 lampu hijau adalah Y1. Nah, agar terjadi flip flop, maka kita buat lagi satu timer di sini T2K10. Nah, T2 ini jika dia selesai menghitung, dia akan mematikan si T1. T1 akan hidup, menyalakan lampu hijau, dan seterusnya akan mematikan T1 lagi. Maka kita buat di sini T2. Oke, selanjutnya jika PB stop ditekan, conveyor akan off, dan saat conveyor off, lampu merah flip flop dengan frekuensi 2 second on 2 second off. Nah, untuk membuat logika seperti itu, maka kita perlu beranggapan jika R1 ini hidup, maka lampu hijau hidup. Maka jika R1 ini mati, maka lampu merah yang hidup. Bagaimana caranya? Maka kita memerlukan di sini kontak NC dengan nama R1 alias coil Y3. Kemudian kasih pemutus lagi agar flip flop, nanti saja namanya, dan timer. Timernya kita buat di sini adalah T3K20 karena 2 second. Kemudian si T3 ini akan menyalakan lampu merah. T3 akan menyalakan lampu merah. Lampu merah itu adalah Y2. Kemudian kita beri, supaya flip flop kita beri timer lagi untuk mematikan timer yang di sini. Kita bikin timer 2 itu T4 K20. Maka pemutusnya ini adalah T4.
ada satu slot yang kosong di sini, yaitu untuk stopnya. Maka stop ini berfungsi untuk mematikan conveyor dan dia memerlukan scaffolding. Maka kita buat di sini lagi untuk input dari PB stop adalah X1. Nah, dan agar ketika PB start ditekan maka PB stop bisa ditekan lagi, maka kita perlu di sini memutus. Memutusnya itu adalah PB start, yaitu X0. Kita berikan kontak bantu R2 atau Y4. Nah, di sini nama ini adalah nama dia sendiri, berarti Y4. Kemudian kita beri vertikal. Nah, jadi PB stop ini akan punya kontak bantu R2, dan R2 ini akan kita letakkan di sini. R2, maaf. R2 itu merupakan namanya dan koilnya itu adalah Y4. Oke. Oke, kita sudah selesai membuat program PLC ini. Langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan simulasi. Pertama kita bisa rebuild, kemudian ini oke. Tunggu sampai selesai, kemudian kita bisa ke debug simulation, start simulation, atau klik icon ini. Kemudian kita select all, execute. Kita close dan kita close. Nah, saat PB start ditekan, maka kita bisa lihat bahwa lampu hijau akan hidup dan mati dengan frekuensi 1 second hidup, 1 second mati. 1 hidup, 1 detik hidup, 1 detik mati, hidup, mati. Nah, sebaliknya jika PB stop yang ditekan, maka lampu merah akan hidup dan mati dengan frekuensi 2 second hidup, 2 second mati, dan tidak bertabrakan. Ketika lampu merah hidup, lampu hijau mati. Ketika lampu hijau hidup, lampu merah yang mati. Kita coba di sini untuk menghidupkannya lagi, dan kita rilis, dia masih tetap nyala. Begitu pula dengan ini, kita tekan, lalu langsung kita lepas atau rilis, lampu merah tetap akan flip flop. Nah, kemudian jika kita coba merun program ini pertama kali tanpa kita sentuh tombol apapun, lampu merah langsung flip flop. Mengapa? Karena conveyor ini kan dalam posisi off, sehingga lampu merahnya akan flip flop. Baik, sekian untuk tugas membuat flip flop menggunakan timer ini. Saya lanjutkan untuk membuat tugas yang kedua, yaitu lalu lintas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembuatan tugas kedua dari pertemuan ke-6 ini, yaitu buatlah program lalu lintas untuk 4 persimpangan. Bisa ikuti pola di simpang Frankie Batam Center. Baik, langsung saja kita buat file baru. ctrln, seriesnya masih sama, itu FX5 CPU dan type-nya FX5U dengan program language-nya ladder. Klik OK. Kita tunggu, kemudian kita OK dan OK. Kita buat komen untuk setiap input dan outputnya. Kita ke device, kemudian device comment, dan command device comment. DX ini merupakan input. Kita bikin yang pertama PB start untuk men-trigger lampu merahnya, kemudian PB stop untuk mematikan semuanya. Kita lanjut ke P0 nya atau output. Nah, di sini kita perhatikan bahwa terdapat 4 simpang, di mana setiap simpangnya itu
mempunyai satu lampu merah, dimana setiap lampu merah itu punya 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Sehingga 3 dikali 4 adalah 12 lampu. Sehingga dengan kata lain, kita mempunyai 12 output. Yang pertama lampu merah simpang 1. Kemudian kita copy, ini kuning, hijau. Oke, ini kita copy semua, paste, kita ganti jadi 2, ini kita kopas, 3, dan 3, 4 dan 4. Kemudian saya menggunakan kontak bantu, yaitu R1 dan R2 sebagai scaffolding dari PB start dan PB stop. Kita buat di sini R1 dan R2. Kemudian kita ke laddernya untuk melihat untuk menampilkan komen yang sudah kita buat tadi. Kita ke view, kemudian komen, display. Nah, kita bisa langsung buat logikanya. Yang pertama kita buat, jika PB start ditekan maka semua sistemnya akan menyala, dimulai dari timer 1. Nah, kita bikin X0, dia akan diputus oleh PB stop, yang mana dia menggunakan kontak bantu yaitu R2. Di sini R2 adalah Y15 dan PB start mempunyai coil yaitu Y14. Insert, kita scaffolding dengan kontaknya sendiri, namanya sendiri yaitu Y14. Kita kasih vertikal di sini. Setelah itu, ketika kita menekan PB start, maka timer akan menyala. Karena di sini ada R1, maka kita bikin di sini Y14. Timer adalah T1 K20 karena 20 detik. Selanjutnya, timer ini akan menyalakan sistemnya dari T1 ini. T1, kemudian dia akan diputus oleh timer paling bawah NC. Karena timer ini jumlahnya ada 18, maka timernya yang paling bawah 18, dan di sini T2. Oke, sekarang kita buat dulu semua timer yang kita butuhkan. Kita hapus, ini 3, di sini 2, copy dan paste, 3, 4, 4 dan 5. Ini kita copy, ini 5, 6, 7, 8, 9. Kita copy lagi, maka di sini 8, sini 9, sini 9 juga, 10, 11, 12. Ini
ini kita bikin 12, di sini 13, 14, 15. Lanjut sini 15, 16, ini 15 ketinggalan, ini 16, 17, dan terakhir 18. Oke, kita sudah membuat sistem relaynya ini. Oh, ini ada yang salah nih. Selanjutnya kita buat subfolding dari stopnya, kita copy kemudian paste. Sini X1 dan sini X0. Sistarnya koilnya itu adalah 15. Begitu pula dengan subfoldingnya 15. Selanjutnya kita bisa membuat logika dari lampu-lampunya ini. Kita insert. Pertama, jika kita menekan tombol maka akan menyalakan timer. Nah, timer 1 akan menyalakan lampu merah 1. Timer 1 dia akan diputus supaya tidak nyala terus oleh T2, T0. Nah, lampu ini nanti akan dinyalakan kembali oleh T5. Ini kita buat di sini. Oke, kita copy. Dia sudah bisa, T1 akan menyalakan lampu merah 1, lampu merah simpang 1. Selanjutnya T2 akan menyalakan lampu kuning simpang 1, dimatikan oleh T3, dihidupkan lagi oleh T4, dan dimatikan lagi oleh T5. Kita copy, paste. Ini adalah lampu hijau simpang 1. Dia dihidupkan oleh T3 dan dimatikan oleh T4. Oke, kita sudah membuat logika untuk menyalakan lampu merah simpang 1, lampu kuning, dan lampu hijau. Kita buat untuk simpang 2. Kita copy, kemudian kita paste. Nampaknya belum tercopy dengan baik. Copy lagi, paste. Oke, ini T1 kita biarkan saja, kita ganti T2 nya dengan T6. Koilnya juga jangan lupa kita ganti, ini T3, T4, dan T5. Nah, lampu merah simpang 2 di sini dihidupkan lagi oleh T9. Kemudian T6 akan menghidupkan lampu kuning, dimatikan oleh T7, dihidupkan lagi oleh T8, dan dimatikan lagi oleh T9. Kemudian lampu hijau simpang 2 akan dihidupkan oleh T7 dan dimatikan lagi oleh T8. Kita sudah membuat simpang 1 dan simpang 2. Kita copy,
Ini kita insert, paste. Kemudian ini kita ubah dulu koilnya, jangan lupa. Di sini adalah Y6, Y7, dan di sini langsung Y10. Mengapa? Karena di Mitsubishi itu tidak ada Y8 dan Y9, langsung lompat ke 10. Oke, di sini T1 kita biarkan. Nah, ini kita buat jadi T10. Kemudian untuk menyalakannya kembali, T13. Lampu kuning ini dinyalakan oleh T10, dimatikan oleh 11, dihidupkan lagi oleh 12, dan dimatikan lagi oleh 13. Lampu hijau ini dihidupkan oleh 11, T11, dan dimatikan oleh 12. Oke, ini kita copy lagi. Dan paste. Sip. Kita ganti koilnya 11, 12, dan 13. Kemudian kita ubah di sini tetap ini menjadi 14. Untuk menghidupkan kembali 17. Nah, untuk menyalakan lampu kuning simpang 4, pakai T14, matikannya 15, menyalakannya kembali 16, dan memutuskannya lagi 17. Lampu hijau simpang 4 dinyalakan oleh 15 dan dimatikan oleh 16. Baik, kita sudah menyelesaikan pembuatan logika untuk lampu hijau simpang 1, 2, lampu lalu lintas maksudnya simpang 1, 2, dan 3. Kita rebuild. Oke, tidak ada salah, dan kita debug. Select all, execute. Kita close dan close. Oke, kita nyalakan PB start di sini. Lampu merah pertama kali akan aktif, kemudian kuning, hijau dari simpang 1, kuning, dan merah lagi. Kemudian lanjut ke simpang 2, hijau, kuning, merah. Lanjut ke simpang 3, kuning, hijau, kuning, dan merah lagi. Simpang 4, kuning, hijau, kuning, merah. Ulang lagi dari atas. Kuning. Oke. Lanjut sini. Simpang 2, kuning ke hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah. Simpang 3, merah, kuning, kuning ke hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, dan terakhir kuning ke hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah. Baik, kita coba untuk menekan tombol stopnya ini. Bisa kita lihat sistemnya menyala. Kita coba matikan. Nah, sistem lalu lintasnya akan mati semua. Bisa kita lihat di sini tidak ada yang hidup. Mati, 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 dan mati. Kita coba nyalakan kembali dan hidup lagi. Baik, sekian untuk pembuatan tugas lampu lalu lintas
dari pertemuan ke-6 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.